Puji Tuhan. Oke, adik-adik, siap untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian sama bagi Bapak. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami bebas memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari bagi teman-teman semua, adik-adik semua yang di rumah, kita mau memuji Tuhan. Tadi kita sudah menyembah Tuhan. Jadi siap memuji Tuhan, kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Tapi adik-adik akan ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan ya. Setiap kata jalan, kita akan bergerak dengan gerakannya yang ada yang akan kakak-kakak buat. Musik. Jalan dalam surga, jalan
siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk manis, fokus di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berbicara buat kita, firman Tuhan yang akan mengingatkan setiap kita tentang kasih Tuhan. Ya, mari musik, kita angkat pujian. Siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Nanti Mas Gugus akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mendengar keterangan firman-Mu. Kau memberkati guru-guru kami yang mengajar di kelas besar maupun kelas kecil. Kau memberkati kami, biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Masih tetap sukacita? Walaupun di rumah masing-masing. Harus semangat ya untuk terus memuji Tuhan, semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian dapat dan bisa kalian lakukan. Walaupun tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi puji Tuhan ada HP bisa menghubungi mereka, ada alat-alat yang bisa dipakai komunikasi dengan teman-teman kita walaupun berjauhan.
Dan terlebih kita mengucap syukur bukan karena HP, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kita ada sampai saat ini di tengah situasi COVID yang sementara dan terus melanda bumi dunia ini. Tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Allah tahu semua yang kita lakukan, Allah tahu semua yang kita kerjakan, karena Dia Allah yang Maha mengetahui. Pelajaran yang sudah kita pelajari 2 minggu kemarin tentang Ribka mengajarkan kepada kita, Dia tahu semua yang kita lakukan, keberadaan kita, Dia Maha mengetahui. Bahkan bukan saja Dia Maha mengetahui, Dia Maha hadir bersama dengan kita. Dia ada bersama, Dia hadir di setiap perjalanan kehidupan kita. Dia selalu melindungi dan bersama-sama memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Pagi hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui, Allah Maha hadir. Yang berikut kita belajar Allah Maha Kuasa. Kita bersyukur kalau kita melihat tentang Allah Maha Kuasa. Mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31, tapi kakak akan baca Kejadian 1 ayat 2 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti pada waktu penciptaan sebelum dunia ini, matahari, bulan, bintang, manusia ada, bumi ini dipenuhi dengan air. Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua, melayang, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau berbicara tentang air, kekuatannya dahsyat tidak? Kekuatannya dahsyat. Air bisa dipakai untuk kebutuhan manusia, air bisa juga merusak manusianya. Kalau dipakai kebutuhan manusia, bisa mandi, bisa minum, bisa bersih-bersih, cuci-cuci, dan sebagainya. Bahkan air pun bisa dipakai sebagai tenaga untuk menghidupkan listrik. Itu yang dibutuhkan manusia. Tapi yang menghancurkan manusia, menghancurkan bumi ini, tsunami. Air laut tengah wah, langsung banyak yang hancur, porak-porandakan. Rumah yang dibangun dengan kokoh bisa hancur seketika karena kedahsyatan air. Ingat peristiwa dalam Alkitab apa? Air bah. Air bah bisa menghancurkan, menutup bumi ini. Hanya orang-orang yang taat yang diselamatkan. Itu tentang air. Jadi firman Tuhan katakan, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Bumi masih kosong, masih gelap gulita. Siapa tahu? Ayo coba sebutkan. Penciptaan pertama Allah menciptakan apa? Dalam kegelapan bumi, mula-mula dikatakan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih apa? Kosong, gelap gulita. Jadi pertama Allah menciptakan terang. Tadinya gelap, Allah menciptakan terang. Akhirnya ada gelap dan ada terang. Gelap dinamakan malam, terang dinamakan siang. Yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, kita tahu, lautan dan daratan. Benar. Ketiga, Allah menciptakan lautan dan daratan. Keempat, Allah menciptakan apa? Untuk ada di cakrawala, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Yang kelima, ya, binatang di laut, binatang di darat, binatang di udara. Dan hari yang keenam, ayo, Allah menciptakan apa pada hari yang keenam? Yang tahu? Allah menciptakan manusia. Benar. Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam. Dan manusia diciptakan itu istimewa. Manusia diciptakan itu spesial. Beda dengan ciptaan yang lain. Karena memiliki apa? Akal budi. Ada pemikiran akal budi untuk melakukan yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Tapi ciptaan yang lain itu tidak diciptakan sama.
Ada kaki, tangan, mata, mulut, tapi yang kelebihan akal budi itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Dan dalam penciptaan manusia, hari berganti hari, manusia itu terus ditambahi wawasan pengetahuan lewat pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari di sekolah SD, TK, SD, SMP, SMU, apalagi kuliah, S1, S2, S3, S-teler dan sebagainya. Ya, manusia itu terus belajar dan belajar untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang belum ditemukan, hal-hal yang belum diketahui, mereka terus belajar mengetahui, wawasan mereka terus bertambah. Tetapi dalam pelajaran, ilmu yang mereka pelajari, mereka mendapati bahwa tidak bisa menandingi pencipta. Manusia tidak bisa menandingi ciptaannya. Manusia menemukan bahwa dunia ini hanyalah sebuah titik yang paling terkecil. Kalau kita melihat itu ada gambar tata surya. Lihat tata surya itu manusia, bumi besar apa kecil? Bumi paling kecil. Di antara yang lain, manusia belajar menemukan ternyata dunia ini bumi bukan dunia, bumi ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Apalagi manusia. Manusia itu setitik debu yang paling kecil, tidak bisa menandingi yang lain. Tapi kita mengucap syukur walaupun kita diciptakan kecil, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kita bisa memuji Sang Pencipta, kita bisa mengagungkan Sang Pencipta, kita bisa mengucap syukur kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita. Dan kita diciptakan, sekali lagi firman Tuhan katakan, serupa dan segambar dengan Pencipta. Itu yang sangat luar biasa. Kita mengucap syukur untuk hal itu ya. Jadi jangan pernah, waduh saya kok hitam, waduh saya kok jelek, mata saya kok seperti ini, kok hidung saya itu mancung ke dalam. Ya, kita tetap mengucap syukur. Tuhan ciptakan kita itu istimewa, amin. Ya, Tuhan ciptakan istimewa. Walaupun kita kecil di mata dunia, kita kecil di dalam alam ciptaan, semesta ciptaan ini, tapi kita luar biasa di hadapan Tuhan. Kita luar biasa, oleh sebab itu kita mau mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebagaimana kisah Nehemia, dia mampu mengucap syukur. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Dia mampu mengucap syukur. Oleh sebab itu Nehemia memberikan contoh kepada kita supaya kita pun mampu mengucap syukur, mampu berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Bagian yang kedua, tadi dalam kemahakuasaannya dia menciptakan alam semesta. Yang kedua, dalam kemahakuasaannya ia dapat berbuat apapun. Allah dapat melakukan apa saja. Ayub katakan, kalau kita baca dalam Ayub katakan kepada kita, dalam Ayub, buka sama-sama, Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia dapat melakukan apa saja. Itu luar biasanya Allah kita. Bahkan kalau kita baca, kalau buka di dalam Injil Lukas, Lukas 1 ayat 37 katakan kepada kita apa? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Dia dapat melakukan, bahkan dia dapat melakukan apapun dengan kehidupan kita. Waktu kita datang memohon, kita datang kepadanya untuk meminta kepadanya, dia dapat melakukan yang terbaik buat kita. Yang dapat dia lakukan itu tidak akan melewati kehendaknya, tidak akan melewati sifatnya. Tahu nggak sifat Allah? Sifat kasih, sifat murah hati,
Sifat Allah tidak pemarah, sifat Allah tidak sombong, sifat Allah itu tidak pernah berdusta. Bahkan ada banyak sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah dilewati. Apa yang diucapkan, dia tidak akan melewati ucapannya. Allah Maha Kasih, dia tidak melewati ucapannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita lihat, Allah Maha Setia. Dalam sifatnya setia, dia tidak akan melewati kesetiaannya. Ayo sama-sama buka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius, buka sama-sama. 2 Timotius 2, ayatnya yang ke-13. Dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Sifat Allah itu setia, dia tidak dapat menyangkal, oh enggak, saya tidak mau setia karena dia tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Allah tetap sabar menanti kita, benar enggak? Satu hari lakukan kesalahan berapa kali? Ayo. Langsung Allah menghukum? Nah, dia setia, dia tunggu supaya kita bertobat. Benar enggak? Benar, dia tunggu supaya kita bertobat, kita kembali. Dia setia untuk menanti kita. Satu lagi ayat dalam Yakobus. Buka bersama-sama Kak Karol dalam Yakobus. Ini dapat belum? Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13 katakan kepada kita seperti ini. Apabila seorang dicobai, jangan lihat dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oh, kita mendapat pencobaan, aduh kok Allah seperti itu sih, kok Allah seperti itu, dia berbohong, dia tidak setia buat kita. Tidak seperti itu. Allah itu tidak pernah melakukan pelanggaran. Lagi ayatnya di dalam Ibrani 6 ayat 18 katakan kepada kita seperti ini, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah berdosa enggak? Enggak. Dikatakan oleh 2-3 orang menjadi saksi bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Allah itu is the best buat kita segala-galanya. Dia dapat melakukan sesuatu, dia dapat melindungi kita, bahkan dia tidak pernah berdusta. Kalau kita melihat kisah yang pernah dialami oleh Yeremia 32 ayat 17, kita buka bersama-sama di dalam Yeremia 32 ayatnya yang ke-17 katakan kepada kita seperti ini. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu pun yang mustahil. Yeremia mengakui waktu dia sementara ada di dalam pergumulan untuk menghimpun bangsa Israel yang rasanya sulit minta ampun. Tetapi Yeremia boleh mengakui bahwa tidak ada yang mustahil buat Allah. Dia sanggup dalam kemahakuasaannya, dia sanggup untuk melakukan mujizat, menolong umat pilihan Tuhan bangsa Israel itu untuk melakukan pembuatan tembok dan sebagainya. Dia sanggup memberikan jaminan keselamatan kepada bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan bangsa Israel, salah satunya suku Yehuda. Yeremia mengakui walaupun sulit, tetapi Allah sanggup untuk menolong karena dia dapat melakukan apa saja. Bahkan untuk setiap kita mungkin saat ini, kira-kira COVID saat ini bisa enggak dapat dihalau, dapat diangkat dari dunia ini? Bisa.
Dia dapat berbuat apa saja. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Waktu kita sama-sama sepakat datang, kita sama-sama mengikuti apa yang dianjurkan. Tahu nggak pemerintah merupakan wakil Allah? Ya, pemerintah merupakan wakil Allah di dunia ini. Waktu pemerintah membuat peraturan, mari kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk mengikuti setiap peraturan-peraturan yang dibuat. Kalau kita sepakat mengikuti setiap instruksi, setiap peraturan yang dibuat, protokol kesehatan yang dibuat saat ini, maka rantai penyebaran itu akan terhenti. Itu cara Allah dalam kedahsyatannya, dalam kemahakuasanya, dapat berbuat apa saja. Dia mampu memakai pemimpin-pemimpin dengan semua yang diturunkan oleh pemimpin itu kita lakukan bersama-sama, maka kita percaya COVID ini akan berlalu. Itulah cara Allah dalam kedahsyatannya, dalam kemahakuasanya, dalam kemahahadirannya, dalam kemahatauannya. Dia dapat melakukan hal-hal yang menurut pikiran manusia ini terbatas, tapi dia sanggup melakukan semuanya buat kita. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga dikatakan kuasa Allah selalu tersedia. Kuasa Allah itu selalu tersedia. Kuasa apa sih? Kalau kita baca di dalam Matius 19, kita buka bersama-sama dalam Matius 19 ayatnya yang ke-25, katakan kepada kita seperti ini. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Diselamatkan ini tentang orang muda yang kaya. Waktu Tuhan katakan jual semua, ikutlah aku. Dia tidak mau. Kok enak? Saya sudah bekerja, saya sudah menabung, kok disuruh jual semua, bagi kepada orang-orang. Nah, terus saya pakai apa? Percayalah, kalau Tuhan yang menyuruh kita, waktu kita taat, kita akan menerima berkat. Kuasa Allah itu akan menyertai kita. Kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Dikatakan terus, siapa yang akan diselamatkan? Murid-murid bertanya. Terus siapa sih yang akan diselamatkan? Yang akan diselamatkan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang taat mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kita menjauh dari semuanya. Kita tidak melakukannya, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendaknya, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi Kakak Ros sebutkan, mencuri, berbohong, menyontek dan sebagainya. Mari kita tinggalkan itu. Walaupun kita diajak, kita berusaha untuk tetap ada di dalam Tuhan, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa itu tersedia, kuasa itu akan diberikan waktu kita meminta. Tapi kalau kita tidak meminta, mana mungkin kita akan mendapat kuasa. Orang yang tidak minta, mendapat enggak? Enggak. Matius katakan, mintalah, akan mendapat. Ketoklah, pintu dibukakan. Kalau orang minta, dia akan menerima. Dia ketok pintu, pintu dibukakan. Mencari, dia akan mendapat. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kuasa Allah itu tersedia buat kita. Kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan supaya kuasa itu kita miliki dalam kehidupan kita. Kita baca satu lagi ayat Kisah Rasul. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 kita akan baca bersama-sama pagi hari ini, ayat Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul 4 banyak ayat, tapi Kakak ambil saja ayatnya 31. Dan ketika mereka sedang berdoa,
Bergoyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, waktu kita meminta dengan sungguh-sungguh, kuasa Allah diturunkan. Tadi dikatakan murid-muridnya itu merupakan orang-orang yang penakut. Buktinya apa? Waktu Tuhan mau ditangkap, mereka ada yang menyangkal. Enggak, aku enggak kenal dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali dia sudah menyangkal. Terus waktu Tuhan datang, Tuhan bangkit dari kubur, dia datang ke rumah Petrus. Apa yang terjadi? Mereka kunci pintu, mereka di dalam rumah, mereka penakut. Tetapi waktu mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kuasa Allah turun memenuhi mereka, ada keberanian untuk mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini kuasa Allah itu tersedia buat kita, buat saya, buat seluruh anak-anak sekolah minggu, buat seluruh orang tua, siapapun yang meminta dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh, kita semua akan mendapat kuasa itu. Bahkan kita semua akan dimampukan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dalam kemahakuasaannya, Dia menciptakan alam semesta, Dia dapat melakukan apapun. Bahkan kuasa itu sudah siap diberikan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Mari anak semua, kita mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan memakai hidup kita, supaya kita boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Siapa yang menjadi alat dalam tangan Tuhan? Siapa boleh menjadi saksi Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya kita semua mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ingat bahwa kita ini tidak mampu, kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Tuhan yang menciptakan kita patut mengucap syukur. Ucapan syukur yaitu dengan memberikan yang terbaik, melakukan kehendaknya, menjadi alat di dalam tangannya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari semua tutup mata. Yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di tempat ini, semua tutup mata. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebab kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami semua. Walaupun kami di rumah masing-masing, di tempat ini Tuhan, Bapa, Engkau tidak pernah terbatas buat kami. Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha kuasa akan senantiasa menaungi kehidupan kami semua. Bahkan kuasa itu Tuhan sudah Engkau siapkan buat setiap orang yang dengan segenap hati meminta, dengan segenap hati melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ada keberanian sehingga kami semua boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Bapa, tentang kebaikan, menjadi saksi-Mu tentang kedahsyatan, menjadi saksi-Mu tentang kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kakak-kakak kami Tuhan yang terus berjerih payah Tuhan untuk membuat video kepada kami semua, sehingga walaupun kami di rumah kami boleh berbakti, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai mereka, Engkau terus Tuhan berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Dan minggu depan kami boleh kembali, walaupun masih tetap di rumah, kami tetap mau bersuka cita, kami tetap mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.